kemunculan para planet. Kita melihat kilat hitam muncul di seluruh Egghead. Hal itu mengejutkan bagi para anggota Angkatan Laut. Kaki Saturn yang menusuk ke dalam tanah dan menciptakan 4 lingkaran sihir raksasa di dekatnya. Api hitam muncul dari lingkaran sihir tersebut, sama seperti saat Saturn pertama kali muncul ke Pulau Egghead. Sampai-sampai Luffy terlihat sangat terkejut. Sementara Sanji mengamati dari jauh dan berkomentar, "Itu sama seperti saat si laba-laba tua muncul." Keadaan di luar pulau bereaksi terhadap kilat petir hitam yang tiba-tiba datang dari Pulau Egghead. Bluegrass pun melihat kilat petir tersebut yang tidak mengetahui apa itu. Sementara sekelompok angkatan laut melihat petir tersebut sama seperti saat Saint Saturn menginjakkan kakinya di Pulau Egghead. Prajurit raksasa, Frankie, Atlas, Bonnie melihat petir tersebut juga dan mencempaskan yang lain. Bajak laut prajurit raksasa dan pacifista terlihat menyerang kapal angkatan laut. Terlihat Dory, Broggy, dan prajuritnya masih berjalan menuju ke tempat Luffy. Cerita berpindah ke Tanah Suci Merigeus, keadaan di aula kekuasaan. Terlihat lingkaran sihir dengan kilatan hitam memancar dari sana. Dan sudah tidak terlihat Gorosei lainnya berada di sana. Sementara Dinden Musi transponder video melanjutkan pesan Dr. Segapang. Ternyata di Pulau Egghead, Gorosei lainnya mulai keluar dari lingkaran sihir tersebut. Bahkan sudah dalam bentuk yokai mereka. Sanji membawa Dr. Vegapunk pergi menjauh dari tempat Luffy, ingin menghubungi Nami dan yang lainnya. Di samping itu, Luffy bereaksi kaget terhadap kemunculan 5 monster yang secara tiba-tiba. Diperkenalkan, Saint Jagarsia Saturn bentuk yokai Ryuki. Diperkenalkan, Saint Marcus Mars bentuk yokai Itsumade. Diperkenalkan, Saint Stockman War Fury bentuk yokai Houki. Diperkenalkan, Saint Ketan Baron Vidus Juro bentuk yokai Bakutsu. Diperkenalkan, Saint Shepherd Jupiter bentuk yokai Sense War. Perkenalkan sepenuhnya bentuk yokai dari kelima Gorosei. Kelima Gorosei ini muncul di hadapan Luffy. Kemudian Nurse Juro akan langsung memulai menyerang dengan ciri khas suara kuda. Dengan kemampuannya, Nurse Juro mengincar sesuatu yang cukup jauh dan berlari dengan kencang. Nurse Juro menemukan lokasi pacifista yang sedang menyerang kapal angkatan laut. Namun Nurse Juro di sini perlahan berubah wujudnya menjadi hybrid dan semakin dekat dengan pacifista. Juro menebas pacifista dengan pedangnya. Bahkan pacifista tidak dapat menyadarinya. Kekuatan dahsyat dari guru si Nurse Juro tersebut mampu membekukan sirkuit atau sistem mesin yang ada di dalam tubuh pacifista dalam hitungan detik, cuy. Kembali lagi terhadap Sanji menghubungi Nami sambil melihat yokai Itsumade Bars. "Halo, Nami, juga Robin dan yang lain. Kalian harus segera pergi dari sana." Itsumade Bars terlihat terbang ke fase lab yang tampaknya Mars berhasil menghalau serangan dari sistem pertahanan Front Kingdom. Kemunculan para gurusi lain di Pulau Egghead tidak lain untuk menghentikan siaran Vegapunk ke seluruh dunia, cut. Sejauh ini, memang gurusi masih belum mampu menghentikan hal tersebut. Pasalnya, masih belum ada informasi apakah memang sumber dari siaran Vegapunk ini berasal dari Tang Record. Sementara Gorosei lainnya akan mulai menyerang Luffy, Saturn,
mulai menyerang dengan kakinya dari depan dalam wujud Gyuki. Sementara Peter dalam wujud Sandworm mulai menggali di bawah tanah. Setelah sekian lama, pertarungan Zoro versus Muchi diperlihatkan kali ini. Lucy berhasil menerbangkan salah satu pedang Zoro ke udara. Zoro dan Lucy merasakan hati yang aneh di seluruh pulau Egghead yang membuat mereka berdua penasaran. Kemudian Jinbei tiba di pertarungan. Sanji berbicara melalui telepon, menyusahkan sengaja. Perkataan Sanji terdengar oleh Zoro yang membuatnya kesal. Lucy menggunakan jurus Sugan Madara, sementara Zoro akan menyiapkan jurus Santo Piu. Zoro merebas dengan jurus 3 pedang neraka pembunuh leopard, sehingga Lucy mengeluarkan darah dari mulutnya, membuat Jinbei terdiam. Sementara reaksi Zoro menyeramkan saat serius. Cerita kembali ke Luffy yang sangat terkejut. Tiba-tiba ternyata Sandworm Peter muncul dari bawah tanah. Dan Luffy sudah ditelan olehnya. Kemunculan para Gurushi ini harus diakui membuat Luffy kewalahan dan kerepotan. Dan hal ini pun terbukti ketika Luffy pada akhirnya harus kalah akibat kekuatan yokai dari para Gurushi. Namun, untungnya ada Dory dan Froggy yang menyelamatkan Luffy, cuy. Dan Luffy keluar dari badannya. Suku raksasa membuat kejutan besar di mana kelompok bajak laut mereka, New Giant Barrier, datang ke Pulau Egghead. Dory dan Broggy serta para raksasa lainnya datang untuk membantu kru topi jerami menghadapi angkatan laut dan Kurushi. Di sisi lain, keduanya juga berusaha untuk menjemput Luffy, karena mereka tidak sabar menunggu kedatangan Luffy ke Elbaf. Hal ini pun memunculkan pertanyaan besar. Siapa yang jauh lebih kuat antara Gurushi dan suku raksasa? Dalam cerita One Piece, suku raksasa memiliki ukuran tubuh yang luar biasa besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari manusia biasa. Ukuran suku raksasa sendiri paling kecil adalah 12 meter. Suku raksasa juga merupakan salah satu suku yang memiliki pengaruh dalam ceritanya. Kekuatan unik yang suku raksasa miliki adalah usia yang panjang, dan tentunya kekuatan fisik yang ratusan kali lipat lebih kuat dari manusia atau bahkan suku manusia ikan. Suku raksasa sendiri terbagi menjadi 2. Pertama, Ancient Giant. Kemudian yang kedua adalah suku raksasa biasa. Contohnya adalah Hajrudin serta Dory dan Froggy. Juga ada sebuah jenis suku raksasa lainnya yang masih misterius, cuy. Level kekuatan suku raksasa sendiri memang erat kaitannya dengan urusan fisik, yang mana bahkan pemerintah dunia sendiri bahkan berusaha untuk menciptakan pasukan raksasa. Namun, apakah kekuatan para suku raksasa bisa menandingi para Gurushi? Jawabannya memang tidak pasti, namun ada kemungkinan mereka bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Luffy untuk menghadapi para Gurushi. Dory dan Broggy memang tidak memiliki kekuatan buah iblis atau bahkan kemampuan penyembuhan. Meskipun begitu, serangan mereka sangat dahsyat. Yang paling menjadi perhatian adalah bentuk yokai dari para Gurushi, seperti halnya Saturn
Ternyata kekuatan dari para gurusi lain pun mengadaptasi hewan mitologi Jepang yokai. Gurusei Saint Ethan Baron Vishnus Churu memiliki bentuk seperti kuda liar dengan aura yang mengerikan cuy. Kemudian Gurusei Saint Cyber Jupiter memiliki wujud seperti sebuah monster cacing yang sangat besar. Selanjutnya ada Saint Topman Warkuri atau Mercury, memiliki wujud yang mirip seperti babi hutan raksasa. Yang terakhir, Saint Marcus Mars memiliki bentuk buah iblis yang mirip seperti seekor burung raksasa yang mengerikan. Namun, jika nakama perhatikan, dalam panelnya sendiri Oda Sensei tidak menjelaskan bahwa itu merupakan kekuatan buah iblis. Oda hanya memberikan informasi mengenai bentuk yokainya. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan para nakama jika ada kemungkinan kekuatan para gurusi ini sebenarnya bukan berasal dari kekuatan buah iblis cuy. Namun, ada kekuatan lain yang menjadi sumber bagi gurusi. Satu hal yang pasti, untuk saat ini gurusi memang kemungkinan besar memiliki kekuatan buah iblis. Dan mereka kemungkinan memiliki kekuatan buah iblis mythical Zuan, yang mana diadaptasi dari hewan mitologi Jepang yaitu yokai, yang juga berbentuk monster mengerikan. Menarik tentunya untuk melihat seperti apa level kekuatan dari para gurusi lainnya. Di samping itu, Jinbei melihat Mars yang terbang tepat di atasnya. Jinbei berkata, "Makhluk apa itu? Haki yang dipancarkannya kuat sekali. Zoro, tarunganmu sudah selesai. Ayo kita pergi." Jinbei menggunakan jurus karate manusia ikan baru yang disebut Gosen Maikawari Suto yang artinya 5.000 genting tangan pedang. Semang, Roboruchi, Samigarashi! Jinbei berencana untuk menerbangkan Lucci. Lalu Jinbei membawa Zoro kabur dari sana. Sementara itu, Lucci terpental dengan kembali ke wujud manusia dan tidak dapat bergerak. Pak, tiba-tiba saja muncul tepat berhadapan di depan Lucci dan hal itu membuat Lucci terkejut melihat binatang yang begitu besar dan menakutkan berbicara kepadanya. Sementara itu, Jinbei menggendong Zoro harus segera pergi dari sana. Namun Zoro sambil melihat makhluk tersebut. Cerita kembali ke Luffy yang dengan senang hati bertemu kembali dengan Dory dan Brogy. Warkyuri bentuk Kyokai Hoki dan Saturn bentuk Kyokai Yuki berkata, "Bangsa raksasa, dasar segerombolan makhluk insta." Dory mengatakan, "Benar sekali, monsternya sudah seperti hewan liar yang ada di hutan Elbaf saja." Kita bisa melihat sekarang peta dengan lokasi terbaru semua karakter di Pulau Eket dengan tujuan ke kapal bajak laut prajurit raksasa, di mana Nami, Usopp, dan kawan-kawan dari atas menunggu datangnya Zoro dan Jinbei dengan bersamaan membawa kapal Sanigo. Luffy, Dory, Brogy, posisi yang paling jauh menuju ke tujuan, disusul oleh Sanji yang membawa Vegapunk terluka, disusul kembali oleh Bonnie dan kawan-kawan yang hampir tiba di kapal bajak laut prajurit raksasa. Kemudian melihat Dory meniup trompet untuk menandakan mundurnya para raksasa di Pulau Eket. Warkyuri berkata, "Sinyal untuk melarikan diri ya, tak bisa aku biarkan. Kalau begitu, aku juga akan memberikan sinyal peringatan. Peringatan bahwa kalian tak akan bisa melarikan diri." Warkyuri menyerang Luffy, Dory, dan Brogy dengan raungan gelombang haus suku haki yang sangat kuat. Raungan Warkyuri begitu sangat kuat. Luffy, Dory, dan Brogy mencoba menahannya, sehingga mata, topi, pakaian Luffy, dan bahkan bekas luka di dadanya semua terlepas dari tubuhnya, membuat Brogy kaget melihat apa yang terjadi kepada Luffy. Hausoku Haki Warkyuri bahkan mencapai luar Pulau Eket yang berada di kapal perang angkatan laut.
Para prajurit angkatan laut melihat munculnya gelombang aneh dari dalam. Seketika beberapa prajurit pingsan. Luffy membuat hal lucu lagi dengan menepuk dadanya dan memegang bekas luka di wajahnya. 知らねえよ。俺にもやらせろ。 War Curie tidak membuang waktu, tiba-tiba saja melompat ke udara dengan memutar-mutarkan badannya. Hal itu membuat Luffy terkejut, sementara Dory dan Rogi sudah mempersiapkan rencana. War Curie mengubah dua gadingnya menjadi pedang. Namun Dory dan Rogi memblokir serangan tersebut menggunakan perisai dengan jurus bernama Svolid. Melihat War Curie bertanya, "Wahai orang-orang yang terikat oleh takdir, tahukah kalian siapa dia sebenarnya?" Dory dan Rogi menjawabnya, "Ya, tentu saja. Dia adalah teman kami." Dave dan Rogi menggunakan jurus Kildi, menggunakan perisai tersebut secara bersama-sama untuk mendorong War Curie terpental. Svolin Skildi, yang artinya perisai legendaris dalam mitologi Nordik yang berdiri di depan matahari, melindungi dunia dari panasnya. Sachur menyerang Dory dan Rogi dengan menembakkan bola racun ke arah mereka. Tapi Luffy memberitahu bahwa itu racun dan jangan menyentuhnya. Hal ini membuat Luffy berpikir mengambil pohon terdekat dan menggunakan kekuatannya menggigit untuk mengukir sebuah benda. Menciptakan tongkat baseball, bahkan sampai dia dicat dan menggunakan topi baseball juga. Kemudian Luffy mempersiapkan kuda-kuda ingin memukul. Di saat banyaknya bola racun mendekati, Luffy memukul sekaligus banyaknya bola racun tersebut dengan niat mengembalikannya. War Curie dan Sachur tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Bola racun tersebut menyebabkan ledakan besar saat mendarat tepat ke arah Sachur, War Curie, dan Jupiter. Luffy pun juga tidak menyangka. ちょっと休んでろ。こんにゃろ。よし。これならどうだ。頼もしい繊維だ。お前また一段とかっちょいい。 Bawahan raksasa berkata, "Butannya terhalang oleh kobaran api. Bagus, ayo kita pergi. Sepertinya mereka sudah kau bereskan ya." Cerita berpindah ke kelompok topi jerami lainnya. Nami menghubungi Zoro dan Jinbei untuk bergegas cepat. Jinbei dan Zoro akan segera sampai dengan lebih cepat kalau berlari. Sementara Bone menunjuk untuk melihat di depan kapal. Sayangnya, wakil Laksamana Pomsky, Guillotine, dan Red King sudah membegal di depan kapal. Sanji terus berusaha menggendong Dr. Vegapunk melarikan diri ke arah kapal. Seketika, Mars mencapai ruangan tempat York berada di dalam laboratorium, yang dimana Mars berencana ingin mematikan siaran Vegapunk. Mungkin saja isi dari siaran tersebut adalah tentang sejarah yang didapatkan Dr. Vegapunk melalui buku-buku Ohara. Sementara itu, prajurit angkatan laut bertanya, "Laksamana Kizaru, apa Anda terluka?" Kizaru masih terbaring di kapal perang angkatan laut. Dia menutupi matanya dengan lengannya. Angkatan laut melaporkan, di dalam pulau telah muncul sosok yang jauh lebih besar dari bangsa raksasa.
Lokasinya di sisi pantai barat Laut Egghead. Akankah Luffy dan lainnya bisa selamat? Lalu bagaimana cara mereka melewati ini semua? Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini.